Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Nadira Syafika dengan NIM 182202779. Di sini saya akan membuat project UAS, yaitu aplikasi data infrastruktur yang telah diberi oleh Pak Abdul Karim Saputra MKOM dalam memenuhi ujian akhir semester. Yang pertama-tama kita buat dulu database-nya dari localhost /phpMyAdmin. Di sini saya buat db karena di sini udah ada db nor. Jadi di sini akan saya tambahin db r-nya ada 2. Kayak gini. Terus langsung kita create aja. Setelah itu kita buat tabel. Yang pertama adalah tabel user 4 kolom. Jadi ini dia tabel strukturnya, ada nama user, ada nama tampilan, ada level, dan ada sandi. Kemudian kita insertkan datanya. Di sini saya bikin nama usernya itu nor, kemudian nama tampilannya ini, kemudian levelnya atas, kemudian sandinya 1 2 3. Yang kedua saya bikin ana, kemudian nama tampilannya, levelnya menengah, kemudian sandinya 1 2 3 4. Satu lagi, sini saya mau buat 3 data saja, nggak usah banyak-banyak. Yang ini dia Dela, kemudian dela@gmail.com, levelnya bawah, dan kata sandinya 1 2 3 4 5. Langsung kita go-kan aja. Jadi ini data yang sudah saya isi. Ini sudah data yang sudah saya isi. Kemudian kita membuat tabel infrastruktur. Kita buat tabel infrastruktur. Oke, jadi ini tabel infrastruktur yang sudah saya buat. Di sini ada kode infrastruktur, ada jenis bangunan, ada tahun bangun, ada tempat, dan jumlah anggaran. Di sini datanya juga sudah saya isi. Oke, kemudian kita akan mengkonekkan ke ODBC dulu. Kita pilih yang ODBC data source 32 bit, klik 2 kali, kemudian kita add, kemudian kita scroll ke bawah, kita pilih yang MySQL ODBC 3.51 driver, kemudian kita finishkan. Data source name-nya ini nor, tadi kan saya udah bikin foldernya nor r-nya 2 gitu kan, terus servernya localhost, kemudian usernya root, dan database-nya db nor yang r-nya ada 2. Nih, kita tes, sukses, kita oke kan. Kemudian kita pilih yang r-nya ada 2 ini, kemudian kita oke kan. Oke, setelah sudah saya konekkan ke ODBC, kita akan membuka Visual Studio. Klik aja New Project. Saya ingin membuat new project dengan nama nor 18.2079, terus location-nya di local disk D dengan folder nor, kemudian solution name-nya sama kayak yang nama pertama ini. Kemudian kita oke-kan aja. Jadi ini tampilan from login saya, yaitu terdiri atas judul, kemudian username, kemudian ada password, terus combo box show password, kemudian ada button login, clear, dan close. Sekarang kita akan memasukkan codingnya. Jadi ini adalah coding dari from login. Di sini ada dari button login, kemudian ada button clear, kemudian button close, kemudian ada dari combo box tampilkan password. Itu aja tuh. Selanjutnya kita akan membuat modul, gak usah di rename, ini aja, terus kita edit langsung. Tadi ini modul yang sudah saya copy paste kan. Selanjutnya kita akan membuat form kedua, yaitu dengan nama menu utama. Jadi ini tampilan form menu utama saya.
Di sini ada data user, kemudian ada data infrastruktur, kemudian di sini. Jadi ini tampilan data user yang sudah saya buat. Tinggal kita masukkan codingnya aja. Button logout biar kembali ke menu login tadi. Untuk menu utama ini dia codingnya. Di sini ada dari coding from menu utama. Kemudian toolstrip yang data user, ini toolstrip data infrastruktur. Kemudian ini coding button close, ini coding dari timer. Udah, itu aja. Selanjutnya kita akan membuat from data user. Add Windows form. Jadi ini tampilan data user yang sudah saya buat. Tinggal kita masukkan codingnya aja. Ini adalah coding dari data user. Ini dia prosedur untuk tampilkan datanya. Kemudian ini untuk subversinya. Kemudian ini button simpan. Ini button hapus. Ini button batal. Ini button keluar. Kemudian ini dia txt nama usernya. Oke, selanjutnya kita akan membuat data infrastruktur. Jadi ini adalah desain dari data infrastruktur yang sudah saya buat, yaitu terdiri dari kode infrastruktur, jenis bangunan, tahun bangun, tempat, jumlah anggaran, kemudian ada button simpan, hapus, batal, dan keluar. Untuk coding data infrastrukturnya, ini saya tampilkan seperti ini aja, saya scroll pelan-pelan. Dan jangan lupa di paling atas, yaitu di form data user, kemudian di data infrastruktur, dan di from login itu ditambahkan import system .data.odbc, kecuali di menu utama. Baiklah, langsung kita runkan aja. Username sesuai dengan yang kita buat di database, passwordnya juga. Langsung kita login berhasil katanya. Kita masuk ke tampilan menu utama, kemudian kita klik yang data user dulu, kita ketikkan aja namanya, otomatis akan muncul nama, email, kemudian levelnya, dan sandinya. Oke, kita hapus, bisa, dan kita keluarkan aja. Sekarang kita masuk ke data infrastruktur. Kita masukkan aja kode yang sudah kita buat di database tadi juga. Saya memasukkan kode infrastrukturnya yaitu 101. Maka muncul data-data yang sudah saya buat juga di database, yaitu kode infrastrukturnya 101, jenis bangunannya bandara, tahun bangunnya tahun 2000, tempatnya di Medan, kemudian jumlah anggarannya 50 juta. Kita simpan. Data berhasil diubah. Nah, dia langsung tersimpan. Kan di database itu saya buat 3 data 101. Jadi jika kita mau menghapusnya, kita masukkan lagi kodenya, misalnya 102. Setelah muncul langsung kita hapus. Oke, dia hapus. Oke, kemudian kita langsung keluarkan aja. Kemudian kita logout kan, maka langsung ke from login. Oke, ini juga kita clear, kemudian kita close. Demikian penjelasan saya mengenai pembuatan aplikasi data infrastruktur. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.